Octostem 35 ya, ini adalah super antioksidan yang dibutuhkan oleh tubuh. Ya, kenapa super antioksidan? Nanti akan kita bahas di slide berikutnya ya. Jadi super antioksidan yang diperlukan di dalam tubuh kita itu ada 3 ya, ada SOD, ada katalase, dan juga ada GPX atau misalnya itu adalah cabang dari glutathione. Nanti kita akan lihat di slide berikutnya ada piramida tentang super antioksidan ya. Dan ini Octostem 35 ini dia dengan SOD ya, super oxidase dismutase, itu kepanjangannya dari SOD ya. Dan GMT ini adalah bahasa Jepang karena ini produknya di Jepang. Jadi GMT SOD ini adalah super antioksidan yang dibuat menyerupai SOD dengan manusia. Karena ketika kita konsumsi sesuatu ya, ada mungkin zat-zat asing yang kita konsumsi ya, ini terkadang asam di dalam tubuh kita, terutama di asam lambung, itu mengenali ini adalah produk asing ya, ini adalah zat asing yang harus kita hancurkan terlebih dahulu ya. Jadi memang seperti itu mekanisme dari asam lambung kita. Nah, kalau misalkan hanya SOD saja, ya, tapi SOD-nya ini tidak dibuat menyerupai seperti SOD manusia, ini sistem kekebalan tubuh kita ini akan menganggap bahwa, oh ini adalah musuh, ya, ini harus dihancurkan, ini harus dicerna terlebih dahulu. Nah, akibatnya kalau misalkan dicerna yang sebenarnya zat-zatnya baik untuk tubuh kita, tapi karena dianggap ini zatnya ini jadi semacam zat asing ya oleh tubuh kita, ini akibatnya ke cerna, ke reject, dan akhirnya penyerapan di dalam tubuh kita itu tidak maksimal ya. Jadi untuk SOD kita ini SOD-nya serupa dengan SOD yang ada di tubuh manusia, sehingga sistem pencernaan ini mengenal bahwa oh ini adalah bagian sistem pertahanan yang dibutuhkan. Jadi daya serapnya nanti juga akan masuk ke dalam saluran pencernaan yang lainnya, sehingga antioksidan ini bisa diserap oleh usus untuk diedarkan ke seluruh tubuh kita. Jadi itu ya GSOD. Lalu di dalamnya ada apa saja? Di dalamnya sini ada ekstrak dari rose crista, dan ini ekstrak dari rose crista ini sangat bagus sekali untuk kita yang punya program untuk membentuk badan kita jadi lebih ideal ya, istilahnya begitu. Karena kenapa? Ini sangat bagus untuk menjaga penyerapan lemak yang terlalu berlebihan di dalam tubuh kita ya. Dan ini adalah 2 bahan hak paten yang didaftarkan Octostem 35 ya. Nah, berikutnya ini di dalam sini juga ada enzim ya. Enzim seperti yang kita tahu ini dia akan membantu untuk katalisator ataupun untuk membantu memecah nutrisi vitamin yang diserap oleh tubuh kita, supaya penyerapan ini bisa lebih maksimal dan bisa dimanfaatkan oleh seluruh tubuh kita. Dan yang terakhir ya, ini adalah fitoplasenta. Dan sebelumnya ini fitoplasenta ini dia hanya 8 fitoplasenta ya, tapi dengan berkembangnya zaman dan juga perkembangan dari teknologi juga, termasuk juga perkembangan dari perusahaan yang produksi ini sendiri, yaitu Toyo Hako. Sebelumnya 8 fitoplasenta dan sekarang ini sudah diperkaya lagi, ditambah lagi menjadi 14 fitoplasenta. Jadi inilah kandungan-kandungan yang ada di Octostem 35 ya. Ada 4 kandungan dan masing-masing dari kandungan ini memiliki banyak sekali manfaat untuk kesehatan di tubuh kita ya. Kita lihat berikutnya, Ibu Visioner. Sebentar, ya, laptopnya agak lama ya. Nah, ini yang tadi saya sudah mention ya, ini kita sudah mention di slide sebelumnya, bahwa enzim adalah salah satu yang paling penting di dalam tubuh manusia. Dan ini adalah antioksidan yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Ya, jadi kalau misalkan kita lihat di piramida di sini, ini ada top 3-nya ini adalah SOD, terus itu TAT, ini katalase, terus begitu ada GPX. Ya, ini
adalah top 3 dari super antioksidan yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Sama yang di bawahnya sini ada glutathione ya. Jadi ini adalah super antioksidan yang sebenarnya kita sudah punya ya, tapi dengan seiringnya bertambahnya waktu, kadang-kadang super antioksidan yang diproduksi oleh tubuh kita itu kadang-kadang lama-lama bisa berkurang ya. Maka dari situ kenapa muncul timbul banyak penyakit. Nah, tentunya setelah antioksidan ini diperlukan juga exogenous defenses ataupun pertahanan dari luar dari tubuh manusia. Contohnya adalah vitamin C, terus begitu ada karoten, lalu ada polifenol, protein ataupun nutrisi-nutrisi yang diperlukan. Ini adalah support dari luar ya, dari apapun yang kita konsumsi ya, termasuk juga kalau misalkan kita konsumsi buah ataupun sayuran itu bagus karena di dalam situ ada vitamin C, ada vitamin E, ada nutrisi dan juga mikronutrien yang akan support kesehatan di tubuh kita ya. Nah, ini adalah sumber pertahanan yang ada di dalam tubuh kita. Dan yang paling tertinggi ini adalah SOD ya, super oxidase dismutase. Kita lihat di slide berikutnya ya. Nah, SOD di dalam tubuh kita, di dalam tubuh manusia setiap saat itu lama-lama akan berkurang ya. Kita lihat di tabel di sini ya. Produksi SOD alami tubuh itu menurun seiring usia, makanya diperlukan asupan tambahan dari luar. Jadi kalau misalkan kita contohkan dari anak-anak dibandingkan dengan manula ataupun lansia ya, itu kita bisa lihat perbedaannya. Pertama itu pastinya itu dari gerakannya ya. Pasti anak-anak ini lebih banyak gerak, lebih banyak lari sana lari sini, energinya nggak habis-habis ya, bisa dibilang seperti itu. Sementara lansia energinya itu gampang lelah, mudah lelah ya, karena memang gerakan ataupun aktivasi dalam sel di dalam tubuhnya ini memang sudah mencapai waktu sudah tidak bergerak lagi ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau misalkan kita bisa perhatikan pada saat terkena penyakit ya, anak-anak ataupun lansia, nggak usah terlalu jauh-jauh, mungkin anak-anak dengan kita yang sudah dewasa ya. Kadang-kadang kalau misalkan kita ke rumah sakit ya, dosis untuk pengobatan anak-anak ini lebih kecil ya dibandingkan kita, karena sel-sel tubuhnya ini masih aktif, dan yang terpenting adalah super antioksidan di dalam tubuhnya atau SOD itu masih kaya, masih banyak, sehingga dengan terapi pengobatan yang sedikit saja dengan dosis yang kecil ini sudah bisa mengakomodir, sudah bisa membantu untuk mempercepat proses penyembuhan. Sementara kalau kita dewasa kadang-kadang dosis dari pengobatannya ini kadang-kadang memang lebih tinggi ya daripada anak-anak, karena memang dari tubuh kita ya super antioksidan ini sudah mulai berkurang, sehingga perlu untuk dibantu dengan mikronutrien yang lain di luar ya. Nah, seperti yang tadi kita sudah mention ya, GMT-SOD ini adalah senyawa super antioksidan yang sangat mirip ya, sehingga penyerapannya di dalam tubuh kita itu lebih efektif dan bisa bekerja secara cepat karena tidak dihancurkan ya, tidak dicerna lebih lama oleh tubuh kita, karena tubuh kita langsung mengenali oh ini adalah bagian dalam tubuh kita, sehingga tidak dihancurkan dalam pencernaan kita. Oke. Nah, berikutnya ya, ini kita breakdown satu persatu ya, yang tadi kita bahas keempat ingredient dari Octostem 35 ya. Yang pertama ini adalah enzim yang terdiri dari 121 jenis tumbuhan. Jadi enzim ini akan membantu untuk meningkatkan proses pencernaan di dalam tubuh kita, terutama untuk memecah nutrisi, vitamin ataupun mineral sehingga dalam bentuk yang lebih sederhana dan bisa diserap oleh tubuh kita secara lebih maksimal. Dan ini tadi ya, ada paten ingredientnya, ada 2 paten ingredient yang ada di Octostem 35, dan 2 paten ini adalah GMT-SOD dan juga Rose Krista. Ini adalah 2 paten bahan yang ada di Octostem 35.
Dan manfaatnya, paten manfaatnya ini ada 35 ya. Jadi udah sangat banyak ya. Karena produk ketika dirilis itu memiliki paten manfaat itu kalau misalkan sekali rilis itu 7 atau 8 itu sudah sangat banyak ya. Itu sudah sangat top. Nah, Octostem 35 ini 35 paten manfaat dan ini dengan notes ya, ini pada saat pertama kali di launching, karena di tahun-tahun berikutnya sampai dengan tahun 2025 sekarang ya, paten manfaatnya ini sudah 50 lebih paten manfaat. Jadi dari 50 lebih paten manfaat kita bisa mendapatkan kesehatan di dalam tubuh kita ya. Nah, berikutnya ini adalah 14 fitoplasenta. Ya, kita breakdown sedikit ya. Plasenta itu adalah bagian yang paling bergizi di dalam tumbuhan, biasanya ada di buah, tapi plasenta ini plasenta ini sering sekali kita lupakan, sering sekali kita buang begitu saja ya. Contoh paling gampangnya, kalau misalkan kita buka kulit jeruk. Nah, biasanya kita kan suka makan jeruk ya. Ketika kita buka kulitnya, itu ada plasentanya. Di mana plasentanya? Itu adalah bagian bulir-bulir berwarna putih ya, kayak serabut. Nah, itu adalah plasenta yang paling bergizi dalam tanaman karena dia membawa nutrisi, vitamin dan mineral itu dari luar, dari tangkainya untuk menuju ke inti dari buah itu, yaitu ke biji. Tapi yang terjadi sama kita adalah kadang-kadang buah jeruknya dibuka, terus udah gitu kita bersihin sampai benar-benar bersih, baru kita konsumsi jeruknya dan kita buang bagian yang paling bergizi dari jeruk tersebut ya. Jadi dimohon Bapak Ibu ya, setelah dari sesi kita pada malam hari ini, kalau misalkan ketemu ada semacam serabut dari buah-buahan, contohnya jeruk atau contohnya pisang, ada serabut yang menempel di dagingnya, itu juga bagian plasenta dari pisang tersebut ya. Jangan dibuang karena itu adalah bagian yang paling bergizi dari buah-buahan ya. Nah, untuk Octostem sendiri ini plasentanya ini tidak hanya satu, tidak hanya dua, tapi ini ada 14 fitoplasenta ya, ekstrak dari biji-bijian. Dan ini kebanyakan ini memang biji-bijian yang sudah diteliti di Toyohako Jepang yang punya banyak sekali manfaat-manfaat untuk kesehatan tubuh kita. Dan yang terakhir ini adalah dengan IMTSOD dan Roskrista 70. Nah, ini adalah dua paten ingredient yang dipatenkan oleh Octostem 35 yang diajukan patennya dan sudah dijadikan bahan paten untuk produksi Octostem 35 ya. Nah, ini adalah ekstrak dari 14 fitoplasenta ya. Kita lihat di sini ada biji dari kedelai, terus di situ ada lycopene ya, ini adalah ekstrak plasenta dari buah tomat, ada ekstrak matcha, ada lotus, ada centella herba extra, terus begitu ada chamomile dan lain sebagainya. Jadi inilah fitoplasenta yang diekstraksi oleh Octostem 35 ya.